Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 23 Februari tahun 2025. Bab 3397. Yayasan didirikan. Bab 9291 sampai dengan bab 9295. Johnson tidak punya pilihan selain meninggalkan bangsal Heng untuk sementara. Dokter pribadi itu mengantarnya keluar pintu, lalu maju dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Tuan Heng. Saya telah berpraktik sebagai dokter selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat kasus kanker pankreas yang dapat disembuhkan." Heng mengangguk, titik yang ditempati oleh kepala pankreas menghilang, dan dia tentu saja sangat gembira. Dia berbaring di ranjang rumah sakit, menyilangkan kaki, dan mendesah dalam hatinya, "Sial, memang masuk akal untuk menghabiskan uang demi menghindari bencana. Begitu uang itu habis, penyakitnya akan hilang. Namun, ketika aku menggoyangkan kakiku, aku merasakan adikku berada di bawah selangkanganku, dan sesaat aku merasa sedikit melankolis dan tak berdaya. Kanker pankreasnya sekarang sudah disembuhkan, tetapi aku tidak tahu kapan adikku akan bisa pulih kembali." Awalnya dia ingin berkonsultasi dengan dokter swasta atau dokter spesialis di sini untuk melihat apakah dia bisa mendatangkan dokter ahli untuk berkonsultasi guna mengetahui apa yang terjadi dengan adik laki-lakinya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini semua ulah Ye Chen. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa melihat sifat asli Ye Chen? Saat itu, bukan saja impotensinya tidak akan sembuh, tetapi kemungkinan besar juga akan bocor ke publik dan ia akan ditertawakan. Jika orang-orang di rumah sakit ini terus mempelajari saya sebagai kasus khusus dari impotensi jenis baru, itu akan sangat memalukan. Jadi dia membuang ide itu dari pikirannya. Setelah menunggu beberapa jam, ketika langit di New York berangsur-angsur menjadi lebih cerah, Dr. Johnson datang dengan cepat. Dia mengetuk pintu dan berkata dengan wajah gembira, "Tuan Heng, selamat. Nilai CA 199 Anda telah turun menjadi 20, dan Anda sekarang sudah sembuh total." "Cantik." Heng melompat dari tempat tidur dan tertawa, "Buatlah pengaturan. Saya ingin keluar dari rumah sakit dan pulang sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat teleponnya lagi dan membuka grup obrolan. Dalam kelompok tersebut, sekelompok orang bertanya kepadanya tentang hasil tes kankernya. Kelompok orang ini masih menunggu tanggapannya terhadap hasil tersebut. Heng mengetik sebaris teks di grup, "Semuanya, saya telah pulih dari kanker pankreas, mohon maklum." Awalnya, Heng tidak berencana untuk langsung memberitahu mereka bahwa dia telah pulih. Terutama karena dia merasa sangat tidak bahagia saat memikirkan kelompok orang ini yang akan mampu mendapatkan kembali kekuatan maskulin mereka dengan sangat cepat.
Tetapi ketika saya memikirkannya, Ye Chen mengatakan bahwa dia adalah perwakilan kelas, dan posisi ini masih memiliki rasa kehormatan tertentu. Jadi dia mengirim pesan itu ke grup tersebut. Tak seorang pun dalam kelompok itu yang beristirahat. Mereka semua begadang, menunggu tanggapan Heng. Ketika mereka melihat pesan dari Heng, mereka semua merasa lega. Jadi, kelompok itu mulai mengumpulkan dana saat fajar dan segera menyerahkan mata uang kripto itu kepada Matt Finkelstein. Beberapa jam kemudian, dana pembunuhan dengan modal lebih dari 10 miliar dolar AS secara resmi didirikan di jaringan bawah tanah. Begitu dana pembunuhan ini terbentuk, ia segera mengumumkan di jaringan bawah tanah bahwa mereka akan menginvestasikan puluhan miliar dolar untuk memburu orang-orang cabul selebriti di seluruh dunia yang telah memaksa orang lain, menyebabkan kerugian serius kepada orang lain, atau bahkan melakukan pembunuhan. Dana tersebut memiliki 3 set mekanisme penghargaan. Yang pertama adalah mekanisme pelaporan, karena jaringan bawah tanah memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap privasi pribadi. Setiap orang dapat mengungkapkan informasi apapun yang mereka ketahui tanpa khawatir. Setelah dana itu terbentuk, siapapun yang mengetahui kisah orang dalam dari para selebriti menyimpang itu dapat melaporkannya melalui saluran pelaporan jaringan bawah tanah. Setelah pengungkapan tersebut dipastikan benar, pengguna akan menerima sejumlah mata uang kripto sebagai hadiah. Jumlah hadiah akan dievaluasi berdasarkan nilai pengungkapan spesifiknya. Yang kedua adalah mekanisme pembunuhan. Setelah informasi spesifik tentang orang mesum itu terkonfirmasi, hadiah untuk pembunuhannya akan diluncurkan secara online, seperti serangan rahasia Matt Finkelstein terhadap tawana. Semua pembunuh dapat membunuhnya, dan mereka bisa mendapatkan hadiah jika pembunuhannya berhasil. Yang ketiga adalah mekanisme bantuan. Ini sama saja seperti mendapatkan kill dalam game online. Jika satu orang berhasil membunuh musuh, maka orang tersebut akan mendapatkan hadiah pembunuhan. Jika banyak orang membantu dalam pembunuhan tersebut, maka orang yang membantunya juga bisa mendapatkan hadiah asis. Bahkan jika pembunuh menjegal target saat mengejarnya, ia masih bisa mendapatkan bantuan. Karena jumlah dananya sangat besar, secara teoritis dia dapat mengeluarkan hadiah pembunuhan sedikitnya 100 juta dolar AS. Lebih jauh lagi, yayasan pembunuhan itu juga mengungkapkan mekanisme operasinya kepada dunia luar. Apabila bukti-bukti mengenai selebriti yang melakukan perbuatan cabul itu sudah ada dan terbukti bahwa orang tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyiksa bahkan membunuh orang lain, maka bukti-bukti tentang kesalahannya akan segera diungkapkan ke publik secepatnya. Setelah buktinya terungkap, hadiah untuk pembunuhan akan diberikan. Dengan kata lain, bahkan jika wanita-wanita ini memiliki kemampuan untuk melindungi keselamatan mereka sendiri atau bahkan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, mereka masih akan menghadapi risiko kehancuran.
Ketika berita pembentukan dana pembunuhan ini menyebar di jaringan bawah tanah, sebagian besar orang dalam daftar orang kaya Eropa dan Amerika ketakutan. Banyak selebritis dan bintang juga merasa ngeri. Selama beberapa waktu, harga pengawal pribadi di Eropa dan Amerika Serikat meningkat beberapa kali lipat. Perusahaan-perusahaan besar seperti Blackwater bahkan mulai menarik tentara bayaran mereka dari medan perang di Timur Tengah. Pasalnya, uang yang diperoleh tentara bayaran mereka saat bertempur di Timur Tengah tidak sebanyak yang mereka peroleh dengan tetap tinggal di Amerika Serikat untuk melindungi para selebritas ini. Beberapa orang kaya raya bahkan menawarkan gaji 10 kali lebih tinggi daripada di medan perang. Untuk sementara waktu, kalangan kaya di Eropa dan Amerika Serikat berada dalam keadaan panik. Ye Chen sangat puas dengan efisiensi kerja Matt Finkelstein. Meskipun orang ini memiliki karakter yang buruk, kemampuan eksekusinya masih sangat baik. Audio milik Namun, Softer Channel. ketika berita itu sampai kepada Hank dan teman-temannya, mereka semua terkejut. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah suatu hari yayasan tempat mereka berinvestasi akan datang dan memberikan hadiah untuk kepala mereka. Ye Chen memberi mereka kepastian. Dalam kata-kata Ye Chen, fakta bahwa mereka mampu mengumpulkan uang untuk melakukan ini berarti bahwa mereka setidaknya telah mengambil tindakan praktis untuk berbalik dari jalan yang salah. Selama mereka tidak memiliki bukti baru atas kesalahan mereka mulai sekarang, yayasan akan melupakan masa lalu atas tindakan mereka sebelumnya. Jika yayasan menerima laporan sebelumnya tentang mereka, petunjuk tersebut akan diabaikan oleh yayasan. Dengan kata lain, yayasan dapat berpura-pura tidak melihat apapun, dan tidak mempublikasikannya atau mengeluarkan hadiah untuk pembunuhan. Namun, itu hanya di masa lalu. Begitu mereka berani melakukan kejahatan baru dan dilaporkan, mereka juga akan menjadi sasaran yayasan. Perhatian khusus ini juga merupakan tindakan yang tidak berdaya. Bagaimanapun, kelompok orang ini, termasuk Matt Finkelstein, semuanya adalah binatang buas yang berpakaian manusia. Jika mereka diminta melakukan ini, mereka harus diampuni. Ye Chen menyerahkan semua operasi yayasan kepada Matt Finkelstein, yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Kejahatan membutuhkan kejahatan lain untuk dihadapi, dan Matt Finkelstein paling memahami bajingan-bajingan itu. Jadi membiarkannya menjalankan operasi adalah solusi terbaik. Selain itu, Matt Finkelstein tidak lagi peduli dengan kesalahan apapun dan sepenuhnya berada di bawah kendali Steve. Setelah yayasan didirikan, para anggotanya siap bersama-sama memohon kepada Ye Chen untuk mengembalikan kekuatan maskulin mereka. Saat ini, Ye Chen sudah berangkat ke Yanjing bersama tim Audio milik Tawana. Softer Channel. Konser Tawana berikutnya akan diadakan di Yanjing dengan 4 pertunjukan. Sebagai seorang direktur Feng Shui, dia tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi karena dia sudah memberitahu istrinya tentang hal itu, akan tampak mencurigakan jika dia tidak datang.
Saat Ye Chen menaiki pesawat pribadi Tawana dan bersiap untuk terbang langsung dari Jinling ke Yanjing, dia menerima telepon dari Gu Qiuyi di pesawat. Bersambung.